Maksi dimanapun berada, kali ini meja pimpinan akan mengangkat tajuk lebih dekat dengan Dewas KPK bersama saya, Firlana Ismayadin. Telah hadir bersama dengan kita di studio Humas KPK ada Bapak Tumpak Katorongan Panggabean atau yang akrab disapa dengan Opung. Selamat pagi Opung. Pagi. Apa kabarnya Opung? Baik sekali. Baik Opung. Kita langsung saja Opung. Ya. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019, kalau Opung kiranya bisa bercerita sedikit mengenai awal-awal ketika Opung dilantik, kira-kira bagaimana suasana pada saat itu Opung? Apakah Opung ada keinginan untuk merencanakan sesuatu atau justru ingin juga menjawab beberapa keraguan masyarakat di tengah-tengah kita terkait dengan Undang-Undang 19 2019? Ya, jadi kita tahu semua di waktu undang-undang itu baru-baru disahkan itu terjadi berbagai-bagai kontra lah ya, di masyarakat, termasuk KPK sendiri. Ya, KPK, pimpinan KPK juga mengajukan waktu itu judicial review terhadap undang-undang ini. Nah, di dalam satu kesempatan kami beberapa orang pimpinan KPK yang pertama, termasuk Pak Taufik Ruki, saya, Pak Eri, Pak Amin Sunaryadi, termasuk juga Pak Chandra Hamzah. Kita dipanggil waktu itu, dipanggil oleh Seknek dan bicara sama Pak Jokowi juga. Di waktu itu beliau bertanya kepada kami, apa sih yang dipermasalahkan di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang baru disahkan. Kan begitu. Beliau ingin masukan. Jadi kami masing-masing memberikan masukan waktu itu. Ada juga masukannya, Bapak bikin perpu saja, cabut itu. Begitu. Tapi sampai giliran saya katakan, kalau untuk mencabut saya rasa tidak tepat. Karena pada saat ini sudah bergulir judicial review di MK. Sebaiknya kita tunggu saja hasil MK bagaimana. Di situ dia masuk bahwa ini memang diperlukan Dewan Pengawas. Itu cerita pada saat undang-undang itu baru disahkan. Setelah berlangsung beberapa lama, saya dipanggil lagi, tapi ceritanya lain. Oke. Di waktu itu saya selaku komisaris utama PT Pelindo II. Saya di sana komut PT Pelindo II. Ya kalau bicara di situ ya saya lebih enak di situ. Tapi bukan itu masalahnya. Oke. Jadi waktu itu saya dipanggil. Beliau mengatakan perlu adanya Dewas dan dia minta kehadiran saya untuk ikut di dalam Dewan Pengawas. Ini melalui Seknek. Siap. Saya bilang ya mohon kasih waktu saya. Saya pikir-pikir. Kemudian teman-teman pimpinan yang lama juga, angkatan kami yang pertama, menganjurkan juga sudah ikutlah supaya KPK itu bisa kembali lagi marwahnya seperti dulu. Gitu. Saya timbang-timbang karena desakan teman-teman juga. Saya tinggalkanlah zona nyaman di komut PT Pelindo. Saya terimalah itu. Baik, artinya memang ada faktor-faktor lain juga ya Opung ya di luar itu yang membuat Opung akhirnya memastikan untuk meyakinkan diri untuk menerima. Tentunya begitu. Saya juga berpikir ya mungkin diperlukan ini ada Dewan Pengawas karena KPK itu tidak mungkin juga tidak ada kesalahan. Ya, dalam berbagai hal sebagai institusi penegak hukum pasti ada kekeliruan, tentunya nanti bisa diluruskan oleh Dewan Pengawas. Itu harapannya. Baik. Oleh karena itu saya pikir, saya baca-baca undang-undang itu, ya saya rasa tidak ada salahnya ada Dewan Pengawas. Begitu. Baik, artinya
pada saat itu memang membuat Opung juga mau menerima menjadi ketua Dewan Pengawas KPK ya. Ya, Lalu kemudian ini kan sudah hampir berjalan 4 tahun ya. ya ini tahun keempat. Tahun sudah. keempat, Ya. betul. Lalu bagaimana perasaannya Opung? Ya, setelah berjalan sampai dengan tahun keempat, tahun ini kami akan berakhir, saya melihat ya memang banyak hal yang memang perlu kita luruskan ya. Bahwa pelaksanaan tugas KPK itu diatur dalam pasal 6, itu ada 6 hal. Ya, tugas KPK mulai dari pencegahan, koordinasi, supervisi, ya, penyidikan dan penuntutan, juga eksekusi. Memang perlu ada satu dewan pengawas yang memang sehari-harinya mengamati tugas ini. Dan apabila terjadi hal-hal yang memang perlu diluruskan, dewan pengawas harus mampu meluruskan. Nah, dalam praktek selama ini, tugas itu kita lakukan dengan cara kita melakukan koordinasi pengawasan bersama pimpinan dan para pejabat struktural. Di situ kita menyampaikan berbagai isu-isu yang kita peroleh dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Nah, di situ kita pelajari apakah pengaduan masyarakat ini memang ada benarnya. Ya. Kalau memang ada benarnya, kita sampaikan di dalam rapat koordinasi yang saya maksud tadi. Kemudian kita bicarakan bersama pimpinan dan kita buat satu kesimpulan ke depan. Hal yang begini tidak boleh terjadi lagi. Baik, Itu kita luruskan. siap. Karena kalau saya baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu pun dimaksudkan bahwa dengan adanya Dewas, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu akan lebih berakuntabilitas. Nah, begitu. Makanya di dalam peta strategi yang kami buat di Dewan Pengawas, itu ada 3 yang kita harapkan bisa diwujudkan oleh Dewan Pengawas, yaitu bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu lebih berakuntabilitas, lebih profesional dan berintegritas. Oke. Itu. Baik. Opung dalam perjalanannya tadi Opung juga sempat Ya. mengatakan ada koordinasi, supervisi. Ya. Gitu. Lalu kemudian kira-kira tantangan, hambatan yang selama ini dihadapi dalam kurun waktu 4 tahun ini Opung? Ada hambatan dalam masalah legal. Oh. Jadi perundang-undangan. Saya sudah bilang tadi bahwa Undang-Undang Nomor 19 itu banyak hal-hal yang krusial, ya kan? Termasuk juga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, Dewan Pengawas. Di dalam undang-undang itu tidak satu pun dicantumkan apa wewenang Dewan Pengawas, kecuali tugasnya. Tugasnya jelas, itu diatur dalam pasal 37B. Ya, ada 3 besar kalau sekarang ya, melaksanakan pengawasan, pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Itu 1. Kedua, yang berhubungan dengan penegakan etik. Dan ketiga, melakukan evaluasi kinerja pimpinan. Ini setelah putusan MK. Sebelum itu memang ada juga memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan maupun penyitaan. Tapi ini sudah dianggap inkonstitusional oleh MK. Nah, tugasnya jelas. Dewan Pengawas punya tugas jelas. Pertanyaannya, dalam melaksanakan tugas ini, kewenangannya apa? Oke. Tidak satu pun tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Itu menjadi tantangannya Tentunya itu. luar biasa Nah, ya, Opung ya. Kami beruntung. Saya termasuk yang beruntung. Beruntungnya apa? Pimpinan, oke-oke. Pimpinan oke-oke. Jadi kalau saya mengundang rapat, mereka datang, kita sampaikan ini isu-isu, mereka mau perbaiki, mereka perbaiki. Rekomendasi kita mau dia jalankan. Itu hanya berdasarkan
kesepakatan ada, kesepakatan saja. Mungkin dia melihat kami yang sudah senior ini, ya kan? Respect, Ya, gitu ya. mungkin dia respect dengan kami yang sudah senior ini, mereka ikut. Tetapi menurut saya, ini perlu dirumuskan di dalam undang-undang. Betul. Saya sudah lihat banyak undang-undang. Katakanlah Kompolnas, komisi yang mengawasi Kawasan kepolisian. polisian. Dalam undang-undangnya, di situ disebut tugasnya apa, dan dalam melaksanakan tugas ini dia berwenang apa, jelas. Saya lihat komisi kejaksaan, Komjak, itu juga begitu. Ada tugasnya, ada wewenangnya. Baik. Nah ini udah saya sampaikan di DPR. Di waktu dengar pendapat di DPR, saya sampaikan. Nah, saya tidak bilang ini melemahkan Pak, saya hanya bilang hal-hal yang krusial. Menjadi Nah, tantangan. salah satu ini Pak, kami tidak punya kewenangan apa-apa Pak. Saya tanya, kalau saya memberikan rekomendasi kepada pimpinan, kalau pimpinan tidak mau lakukan, Iya. apa Kalau sanksinya? oke tadi ya itu tadi. Apa sanksinya? Betul. Kan nggak ada. Betul. Nah, ini satu kelemahan. Kelemahan yang lainnya tentu ini sudah umum lah ya, bahwa kita juga SDM kita sangat kurang sekali ya. Jauh lah ya dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengawasan di departemen yang lain itu, kalau kita memang sangat minim ya, minim sumber daya manusia. Kira-kira gitu. Baik. Lalu kemudian bagaimana kira-kira dalam pekerjaan menjalankan tugas tadi, yang walaupun memang secara kewenangan itu hampir tidak ada di dalam undang-undang, untuk bisa bekerja secara tegas, kemudian berintegritas. Lalu bagaimana kiranya Ketua Dewan Pengawas KPK juga berinteraksi dengan 4 pimpinan Dewan Pengawas lainnya? Itu saya sampaikan sama teman-teman, kita punya kendala begini dan kita pelajari bersama, memang betul. Tidak ada undang-undang mengatur mengenai kewenangan kita. Namun demikian saya bilang, mari kita ajak pimpinan untuk diskusi, menyamakan satu persepsi. Kita akan melakukan pengawasan bentuknya begini. Nah, kita sepakati. Makanya kami 3 bulan sekali bertemu dengan pimpinan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi tentang pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Berikut juga tiap semester 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita mengadakan juga namanya rapat evaluasi kinerja. Karena memang tugasnya salah satu kami mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Itu 1 tahun 1 kali. Dan itu kami sampaikan hasilnya kepada Presiden dan DPR. Jadi setiap tahun kami membuat laporan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK. Jadi sudah pernah kita lakukan, sudah 2 kali, ini yang ketiga, nanti kita akan buat juga laporan evaluasinya. Jadi saya menerapkan di sana prinsip Dewan Pengawas melaksanakan tugasnya secara kolektif kolegial. Undang-undang tidak mengatur. Bagaimana cara Undang-undang tidak menyebut bahwa Dewas itu melakukan tugasnya secara kolektif kolegial. dalam memutuskan satu Tidak. hal gitu ya? Tidak ada ya? Tidak. Tetap, kecuali pimpinan. Iya. Kalau pimpinan jelas Disebut. ada pasalnya yang mengatakan pimpinan bekerja secara kolektif kolegial. Dewas tidak. Jadi sebenarnya ketua Dewas suka-sukanya bisa, ya kan? Tapi tidak demikian. Ya, saya rumuskan, kita bekerja secara kolektif kolegial. Setiap keputusan kita ambil secara bersama, musyawarah untuk mufakat. Kalaupun ada perbedaan pendapat, bisa saja kita lakukan secara voting, begitu. Tapi umumnya kita lakukan secara musyawarah mufakat. Baik, Opung. Opung, saya mau konfirmasi nih. Beberapa waktu yang lalu mungkin di awal-awal Opung pernah menyatakan bahwa KPK membuat statement bahwa KPK bukan lembaga yang super body begitu ya.
Apa maksud pesan yang ingin? Begini, sebenarnya bukan super body, Oke. maksud saya super power. Super Pak. Orang sering mengatakan KPK itu memiliki kewenangan yang luar biasa, super. Kalau super body itu ada diatur dalam penjelasan Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya. Itu dimaksudkan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan, penuntutan itu di satu tangan. Oke. Jadi yang menyidik KPK, yang menuntut juga itu KPK. Dalam Itu satu rumah. dalam gitu ya. satu rumah. Saya bilang, ya itu biasa-biasa saja. Kalau kita lihat di Kejaksaan, Oh. Kejaksaan juga begitu. Nah, terus kalau kita mau jujur, di dalam Undang-Undang Nomor 19 2019 maupun dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang 30 tahun 2002, tidak ada hal-hal yang luar biasa kok yang diberikan kepada KPK dalam melakukan penyidikan perkara korupsi. Yang mana? Semua sama dengan Menurut apa saya penegak hukum biasa-biasa lainnya. saja. saja. Iya. Tidak ada luar biasa. Contoh, yang luar biasa paling-paling hanya punya kewenangan menyadap. Oh. Menyadap. Saya pikir kalau menyadap, menurut saya paling-paling itu hanya untuk membongkar perkara korupsi yang namanya korupsi suap menyuap. Kalau korupsi pasal 2, pasal 3, untuk apa? Korupsinya terjadi masa lalu. Iya. Kamu mau menyadap apa lagi sekarang? Korupsinya sudah Lewat. lewat. Kan tidak perlu kita menyadap lagi. Tapi kalau untuk menyadap orang memberi suap dan Iya. sebagainya, mungkin itu perlu. Iya. Tapi kalau mau jujur juga, Undang-Undang 31 tahun 99 juga sebenarnya memberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyadapan itu. Itu kita bisa baca di dalam penjelasan pasal 26 kalau saya nggak salah. Itu disebut penyidikan itu termasuk juga dengan melakukan penyadapan. Oke. Makanya di waktu ini digugat di Mahkamah Konstitusi soal penyadapan ini, saya yang mewakili KPK untuk menghadapi judicial review itu. Makanya MK tidak mengatakan itu inkonstitusional. Makanya sampai sekarang kita masih bisa melakukan penyadapan. Tidak ada hal yang luar biasa menurut saya. Biasa-biasa saja. Bahkan menurut saya, kita lebih sulit. Contoh, kita menemukan alat bukti itu sesuai dengan pasal 44. Ya. Kita menemukan alat bukti itu di tingkat penyelidikan. Sedangkan penyelidikan tidak mengenal adanya upaya paksa. Baru di Di penyidikan baru boleh dilakukan upaya paksa. Tetapi di penyelidikan kita sudah harus menemukan alat bukti yang cukup. Itu kata undang-undang. Bukankah itu menjadi tambah sulit? Ya dong? Betul. Tantangan tersendiri ya. Iya. Betul. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ada orang bilang KPK itu punya Super power. kewenangan ya. Kalau kewenangan ya, Iya. ada 6 kewenangannya. Itu luar biasa menurut saya. Pencegahan, koordinasi, supervisi, monitor, itu luar biasa. Iya. Tugasnya yang luar biasa. Wewenangnya. Betul. Kalau Menjalankan. menjalankan penyelidikan, Iya. penyidikan, penuntutan, biasa-biasa saja. Oke, kalau biasa-biasa saja, lalu kemudian lahir struktur baru Dewan Pengawas dalam rumusan Undang-Undang 19 2019, lalu pengaruhnya apa kira-kira untuk kelembagaan KPK? Ataukah memang dibutuhkan Dewan Pengawas yang untuk bukan proses menjalankan tugas keseharian, atau seperti apa? Memang begini, Dewan Pengawas tidak mencampuri. Oh, Ya, tidak boleh mencampuri, itu pun tidak ada dalam undang-undang. Tapi kita tahu, lagi-lagi ada. Tugasnya kita lihat, jadi kita tidak mencampuri urusan operasional, umpamanya melakukan penyidikan, penuntutan perkara tindak pidana korupsi, itu tidak bisa dicampuri oleh Dewan Pengawas. Itu kewenangan penyidik.
kewenangan penuntut umum yang ada di sini. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya ini mungkin saja terjadi hal-hal yang dipersoalkan oleh masyarakat. Ya, ada kekeliruan dan sebagainya, itulah yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Dewan Pengawas. Nah, untuk ini Dewan Pengawas mempelajarinya. Apakah benar? Umpamanya saja ada orang punya aset yang disita di dalam penyidikan, tapi aset itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Nah, oleh kita disita terus-menerus sampai bertahun-tahun. Kemudian orang itu komplain dong. Nah, kita pelajari, apa iya terjadi seperti ini? Ya banyak. Dan itu berdasarkan laporan ya, Pak? Tentunya. Tentunya. Berdasarkan laporan, kami tidak tahu. Kan begitu. Oleh karena itu, kita menyampaikan kepada pimpinan, dalam melakukan penyelidikan itu sebaiknya jangan melakukan penyitaan barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Begitu juga dengan pemblokiran rekening seseorang. Orangnya sudah mati, ya, rekeningnya masih terblokir, perkaranya nggak ada. Mereka komplain dong. Nah, saya tahu ini masa lalu, ya, masa lalu banyak terjadi hal-hal yang aneh-aneh lah, yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ingat, kita melakukan penyidikan penuntutan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan seenak-enaknya, gitu loh. Nah, kalau Opung boleh menggambarkan kira-kira dalam konteks pemberantasan korupsi sepanjang 3-4 tahun ini, bagaimana kondisinya secara umum? Secara umum sebetulnya kita masih on the track lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun pidana. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar. Kasus-kasus yang kita beri nama dulu the big fish, itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK. Kita lebih banyak kasus-kasus yang sifatnya OTT, yaitu dalam rangka penyuapan aparatur penyelenggara negara. Nah, kita lebih banyak fokusnya ke situ. Tapi kalau secara umum ya kita masih dipercaya oleh masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi. Cuma sayangnya itu, saya bilang kita kurang bisa membongkar kasus-kasus yang sifatnya besar, ya. Karena kita mesti tahu juga dong bahwa kegiatan KPK itu harusnya terasa mensejahterakan masyarakat banyak. Ada yang dirasa oleh publik. Sekarang ini sudah banyak ditangkap tapi tidak dirasa oleh publik. Nah, menurut saya ini ya. Baik. Jadi kalau ini menjadi diskusi kita yang terakhir begitu. Kemudian dari situ harapannya apa nih untuk kedepannya, baik khusus KPK dan juga pemberantasan korupsi pada umumnya? Harapan saya sebetulnya ya kita harus beranilah mengungkapkan kasus-kasus yang besar, yang menarik perhatian masyarakat, ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Dan untuk ini ya saya tak tahu ya, mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya, saya juga nggak tahu ya. Apakah memang kita belum mampu mencari kasus-kasus yang gede-gede seperti yang dilakukan katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus-kasus yang besar yang diungkapkan. Nah, KPK kok bisa harusnya bisa, ya, menurut saya harusnya bisa seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu. Dan bagaimanapun orang mengharap KPK itu lebih di depan, gitu. Karena kita ini undang-undang menyambut kita ini supervisor di dalam melakukan penyidikan, penuntutan perkara-perkara korupsi. Supervisor itu artinya apa? Kita harus lebih bagus, lebih pinter daripada yang kita supervisi. Kalau sama aja, masa kita jadi supervisor?
Kalau kita lebih rendah, lebih parah lagi. Ya kan? Ya, betul. Baik. Opung, dan tentu itu menjadi harapan kita semua, Ya. harapan kita bersama. Semoga kedepannya KPK menjadi lebih baik dan sesuai dengan apa yang kita tadi sudah bincangkan, dan kemudian juga bisa terasa ya apa yang dikerjakan oleh KPK di tengah-tengah masyarakat. Opung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih di tengah waktu kesibukannya yang sangat berharga menyempatkan hadir di studio. Dan Sobat Aksi, kawan Aksi, terima kasih telah menyaksikan program Meja Pimpinan lebih dekat dengan Dewas KPK. Salam anti korupsi. Terima kasih. Terima kasih.